Shalom, selamat pagi. Oke, teman-teman ya. Sana boleh semua kan? Belum, Pak. Ya, belum. Kita belajar. Oke, untuk kegiatan kelima silakan dipimpin kepada kita ujian kedua. Tapi sebelum itu Bapak Gubernur Muslimin doakan lagi kita sedih selalu para sekolah kita karena itu yang sakit dan semoga terus menyembuhkan. Silakan. Mari kita berdoa. Terpuji Allah Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada segala pilihan kepada kami. Kami dapat memulai proses mengajar kami bersama Bapak Ibu kami, Bapak Ibu yang mulai proses mengajar dari kami. Kiranya Engkau memberikannya agar dapat menyampaikan pelajaran pada hari ini sesuai dengan diri. Juga Tuhan berkati kami bersama di sini, sertai kami dan juga Tuhan berkati juga ibu kami di SPC kami. Kemudian dia terus memulihkan berkati dia untuk sembuh doanya agar dapat menjadi seperti biasa dan kembali bertemu kepada kami di mengajar dan diri kami. Kami berdoa kepada Allah dalam hadis yang berdoa. Amin. Semua semangat. Kita juga enggak ada. Dingin, Pak. Oke, kita seperti dulu ya. Ini kan tangannya dulu. Ya. Anggap di ujung telunjuknya ini ada cabai rawit. Anggap cabai rawit, lalu taruh di atas tangan. Oke, dari kanan dulu. Ya. Adik. Ada Pak. Siapa? Edo Pak sakit. Terus mereka yang ada. Mana mereka? Oke, jadi pagi ini kita akan membahas tentang bertanggung jawab untuk memelihara alam. Nah, pasti kita tahu lah, alam di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja kan. Banyak kali diusahakan, lagi bencana longsor. Nah, kalau tanya dulu, siapa yang mengerti kerusakan alam itu seperti apa? Mari kita jelaskan profesional seperti apa? Kerusakan alam itu seperti banjir, longsor. Ya ada lagi? Ya ada. Silakan. Kerusakan alam itu bisa menimbulkan banjir, pembuangan sampah sembarangan, membanyakan sampah di saluran juga, pembuangan sampah sehingga ujungnya banjir juga dari laut. Itu semua betul ya. Kerusakan itu berbagai macam. Ada banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, kita di Indonesia yang memiliki tanah yang subur, hasil bumi dan kekayaan laut yang berlimpah. Namun, Indonesia juga tidak luput dari risiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam keselamatan hidup serta menyebabkan kerugian materi maupun non-materi. Bayangkan bencana alam dapat merenggut nyawa seseorang. Bayangkan nyawa kita bisa hilang akibat bencana alam. Dari data yang dikumpulkan, bencana alam yang terjadi di Indonesia terdiri dari beberapa kategori, yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, longsor, puting beliung, serta tsunami. Nah, sebelum itu, ada yang jelaskan kenapa bisa terjadi banjir? Karena buang sampah sembarangan. Ya, betul. Itulah. Oke, selanjutnya dasar teologis dalam melihara alam. Coba dulu Daniel membacakan Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 bagi firman Tuhan, bumi dan segala isinya dalam milik Tuhan sehingga waktu menghormati marga dan daun. Oke, terima kasih. Nah, di ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, bumi, alam, hewan dan tumbuhan, maka manusia adalah milik Tuhan. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya, bahkan merawatnya. Nah, jadi
Kita nggak boleh sembarangan merusak alam ini. Jika kita merusak alam, berarti kita merusak ciptaan Tuhan yang begitu juga. Jadi sebaliknya kita harus percaya bumi ini, kita kebersihan, kita kurangi sampah di lingkungan kita. Satu lagi untuk studi kita, coba dulu bacakan Kejadian 2 ayat 15. Coba mari kita kan sambil diperhatikan lisannya. Kejadian 2 ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, sejak dahulu kala Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk menjaga alam, karena itu termasuk ciptaan. Oke, selanjutnya mengapa kita harus memelihara? Ya, yang pertama, bela sudah baca. Mengapa kita harus memelihara alam? Yang pertama, keberlangsungan kehidupan. Alam menyediakan sumber daya penting seperti air, udara bersih, makanan, dan bahan bakar. Tanpa menjaga kelestarian, kita bisa kehilangan sumber daya yang mendukung kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika salah satu komponen terganggu, bisa berdampak pada keberlangsungan spesies lain termasuk manusia. Nah, kalau mereka pertama kali ya, alam menyediakan sumber daya penting seperti air, udara bersih, makanan, dan bahan bakar. Tanpa menjaga kelestariannya, kita bisa kehilangan sumber daya yang mendukung kehidupan kita. Bayangkan, alam saja yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah, di sini Pak menggambarkan kenapa kita harus memeliharanya. Oke, perhatikan semua gambar ini. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan kedua gambar ini? Ada? Kan tadi dikatakan kita bisa kehilangan sumber daya yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah sawah. Jadi sawah ini terjaga mengalir dan aman-aman saja kalau nggak ada bencana longsor kan? Seperti ini. Inilah pohon. Nah, jadi pohon ini dapat menjaga kekuatan tanah karena akar-akarnya bisa menyerang. Inilah kalau terjadi pengerusakan alam. Hancur pohon itu dan sumber daya terganggu bahkan rusak. Kalau longsor menimpa sawah ini kan, nggak ada lagi sumber daya manusia. Bahkan rumah pun bisa hancur. Manusia bisa meninggal. Oke, selanjutnya itu bela. Oh, kita lihat. Kemudian jangan dulu. Selanjutnya keanekaragaman hayati. Alam adalah rumah bagi berbagai jenis spesies tumbuhan dan hewan. Tujuan mereka adalah penting untuk menjaga keanekaragaman hayati yang berperan dalam stabilitas ekosistem dan
dalam rumah bagi jenis keseluruhan. Jadi alam itu merupakan tidak teratas dalam ekosistem biologi masyarakat. Kita juga kadang-kadang membutuhkan hewan, kebutuhan juga seperti sayur. Sayur kan termasuk buah. Jadi kalau kita suka rasa itu, bagaimana lagi kita mendapatkan itu? Nah, kesehatan manusia, lingkungan yang bersih dan terjaga berdampak langsung pada kesehatan manusia, mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh populasi dan degradasi lingkungan. Kita sehat karena lingkungan kita juga sehat. Kita jaga kebersihan kita untuk kita diri sendiri juga dan kesehatan kita. Yang kecil aja yang buang sampah. Jangan tumpuk-tumpuk, jangan dibiarkan di sini berserak. Oke, di sini Bapak menjelaskan bagaimana cara melihara alam. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Buang sampah pada tempatnya, terutama saat beraktivitas di luar rumah seperti di sekolah atau di taman. Seperti katakan tadi, kalau kecil memang, kami berdampak besar bagi lingkungan kita. Nah, kalian kan sudah besar, sudah saya maafkan. Sudah tahu yang mana yang salah dan buruk kan? Jadi, nggak ada istilah lagi, nggak disuruh turun buang sampah. Sudah mengerti? Oke, yang kedua, ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, misalnya di sekolah atau di tempat hiburan. Kita juga harus bisa bersosialisasi dengan sesama kita. Kalau ada gotong royong, dibantu, jangan tidur di rumah. Kami juga dengan sesama. Oke, yang kedua, yang ketiga, menghemat energi. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan dan menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda atau berjalan kaki untuk mengurangi populasi barang. Nah, siapa yang sekolah ini angkut di Jakarta? Mungkin sekarang ada di kelas kita ya. Nah, itu juga berdampak bagi alam kita. Kita juga bisa menjalankan mengurangi polusi udara, misalnya dari motor lah. Nah, matikan lampu dan alat elektronik. Jadi kalau kita gunakanlah lampu ini seperti di ruangan ini, nanti kalau pulang kalian matikan aja ini. Menghemat juga kan? Itu juga lebih kecil termasuk penjagaan juga itu. Yang keempat, gunakan kembali. Nah, gunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai seperti tas kain untuk belanja atau pakaian lama yang masih bagus. Kalau kita punya pakaian jangan langsung harus hemat lah. Bisa belajar lah kalian mana cara mendaur ulang biar bisa dipakai kembali. Yang kelima, mendaur ulang, pisahkan sampah organik dan anorganik dan daur ulang produk seperti kertas, plastik dan kaca. Lebih bisa membedakan yang mana plastik sampah, yang mana sampah plastik, sampah kertas, bahkan sampah kaca. Lebih bisa semua kan? Ya. Oke, selanjutnya material. Oke, juga kelompok. Jadi coba dulu hitung 1 sampai 2. Bapak akan membagi cuma 2 kelompok saja. 1, 2, 1, 2, 1, 2 begitu seterusnya. Oke, mulai dari segi kita. 1, 2, 3. Oke, dari Kristian lanjut. 1, 2, 3. Iya, sini, kiri. 2, 1. 2, Oke, sebentar ya. Mandat belum sama kalian datang kalian tadi satu dan dua. Sudah. Jadi tugasnya
Boleh tahu nggak kenapa Bapak bagi cuma 2 kelompok? Tidak, Pak. Dan Tidak, Pak. karena Bapak perhatikan beberapa minggu ini berpisah-pisah kalian pertemanan itu. Ada yang sebelah kanan, karena ada terus dia berkawan di sebelah kanan. Di sebelah kiri terus, di tengah terus. Gak mau berkawan sama yang lain. Tidak, karena Tuhan harus saling menyayangi sama yang lain, harus mengasihi kita sama kita. Oke. Nah, tugasnya sama dengan kita. Catat ini ya. Tugas kalian cari bukti, bahkan data dan informasi dari ini. Nah, ini topiknya. Apakah bumi mengalami hancuran? Satu. Oke, sudah. Jadi 2 kelompok ini harus bisa kalian bandingkannya. Yang pertama, kelompok 1 harus bisa berikan pendapatmu apakah ini benar terjadi atau tidak. Begitu juga dengan kamu, harus berdua yang dua yang berbeda ini. Nah, jadi kalian harus mencari bukti, data, bahkan informasi yang menunjukkan pernyataan itu salah. Itu kelompok 1 dan kelompok 2 harus menggunakan kelompok itu. Argumen tadi harus benar ya. Oke, jadi tugasnya itu minggu depan presentasikan perwakilan ada berkelompok. Kalau ada yang nggak mau berjawab, langsung sama Bapak, beres Bapak catat namanya. Kurangi langsung dari itu. Bisa? Bisa, Pak. Oke, dan untuk pekerjaannya. Oke. Sebelumnya itu ada yang bisa menyimpulkan materi kita. Ada yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan kenapa kerusakan dalam itu bisa terjadi. Ada? Ya, Satya. Bilangnya cepat. Setelah berdoa kita, nggak mau melempar. Kita harus menjaga kita agar terhindar dari kerusakan alam. Ya, Bapak Suruh kembali. Kalian sebagai generasi muda harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga alam kita ini. Karena alam memberikan kita banyak manfaat seperti udara bersih, air dan sumber daya alam yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak merawatnya, kerusakan lingkungan akan mempengaruhi masa depan kita sendiri, termasuk ketersediaan sumber daya dan kesejahteraan bumi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mulai dari hal-hal sederhana yang Bapak bilang tadi kan, kayak membuang sampah, mengurangi penggunaan plastik dan menanam pohon, dan menghemat air serta dan bersuara di rumahnya dan buang air. Bisa? Bisa, Pak. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih dan shalom. Shalom.